잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 Going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 410-8 akan menjelaskan tentang pengukuran. Tonton sampai Habis ya. Danza conmigo, no te canses ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, danza conmigo, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza conmigo, no te canses ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, danza conmigo, tiempo es lo más fuerte. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Selain itu, pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur besaran pokok dan turunan. 1. Contoh alat ukur besaran pokok. Mistar digunakan untuk mengukur panjang dan memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala terkecil. 2. Jam sukat atau jam berandak. Bahasa Inggris stopwatch adalah pencatat waktu yang terjadi antara dua peristiwa. Bagian utama dari jam sukat terdiri dari dua tombol dengan fungsi yang berbeda, yaitu tombol mulai ulang dan tombol henti. 3. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan diameter dalam, diameter luar, dan mengukur kedalaman suatu benda. Contoh alat ukur besaran turunan. 1. Dinamometer. Dinamometer adalah suatu mesin yang digunakan untuk mengukur torsi atau torque dan kecepatan putaran RPM dari tenaga yang diproduksi oleh suatu mesin, motor atau penggerak berputar lain. 2. Speedometer. Speedometer adalah ukur kecepatan kendaraan yang memiliki dua jenis, yaitu analog dan digital, seperti yang dipaparkan di atas. 3. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau kalor panas yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Yang bisa diukur. Besaran dibagi menjadi dua kelompok, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Contohnya ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, dan juga suhu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya ada luas, volume, kecepatan, ataupun percepatan. Satuan internasional adalah sistem satuan standar yang berlaku secara internasional, yakni satuan dibagi menjadi dua. Ada satuan baku dan juga satuan tidak baku. Satuan baku adalah pembanding yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah, dan dapat digunakan secara umum. Contohnya ada meter, kilogram, dan lain-lain. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Misalnya, satuan panjang digunakan depah, hasta, jengkal. Satuan-satuan ini jelas tidak dapat digunakan secara internasional sebab ukuran satu depah setiap orang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dimensi. Dimensi dalam matematika adalah ukuran panjang, lebar, atau tinggi yang diperpanjang ke arah tertentu, di mana setiap bentuk materi di bumi memiliki dimensi, termasuk besaran fisika. Dimensi menunjukkan besaran pokok apa yang digunakan dalam suatu pengukuran. Contoh dari dimensi besaran pokok adalah panjang L, massa M, waktu T, kuat arus listrik I, suhu O, jumlah zat N, intensitas cahaya J. Contoh dari dimensi besaran turunan. 1. Luas L pangkat 2, volume L pangkat 3, kecepatan LT pangkat min 1, percepatan LT pangkat min 2, massa jenis LT pangkat min 3, gaya MLT pangkat min 2, tekanan ML pangkat min 1, T pangkat min 2, usaha ML pangkat 2, T pangkat min 2, daya ML pangkat 2, T pangkat min 3.
Nah baik, jadi apa sih itu angka penting? Angka penting adalah jumlah suatu nilai dari hasil pengukuran yang berkontribusi pada tingkat keakuratan nilai. Sederhananya, angka penting itu adalah angka yang didapat dari hasil suatu pengukuran. Angka penting sendiri terdiri dari dua angka, yaitu angka pasti dan juga angka taksiran. Angka pasti adalah angka yang diperoleh dari skala alat ukur, sedangkan angka taksiran adalah angka yang diperoleh dari satuan skala terkecil atau dari ketentuan alat ukur tersebut. Beberapa aturan dari angka penting adalah yang pertama, setiap angka 0 di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contohnya adalah 12,000, maka semua tergolong angka penting. Lalu yang kedua, setiap angka 0 di depan tanda desimal bukan angka penting. Misalnya di bilangan 0,2 yang hanya memiliki satu angka penting, yaitu 2, dikarenakan nolnya tidak dianggap. Dan ketiga, setiap angka bukan 0 adalah angka penting, semisal 1234, maka keempat-empatnya adalah angka penting. Selanjutnya, setiap angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting, semisal 0,005006, maka ada 4 angka penting, yaitu 5, 0, 0, dan juga 6. Dan kelima, setiap angka 0 di depan angka bukan 0 bukanlah angka penting. Misalnya bilangan 0,05 hanya memiliki satu angka penting, yaitu 5. Sedangkan kedua angka 0 bukanlah angka penting karena terletak di depan angka 5. Lalu yang terakhir, setiap angka 0 di akhir tanpa titik desimal bukanlah angka penting. Semisal bilangan 12.000, maka ya bilangan angka pentingnya hanya ada 2, yaitu 1 dan juga 2. Notasi ilmiah merupakan cara penulisan nomor untuk mengakomodir nilai-nilai yang terlalu besar dan terlalu kecil sehingga dapat dipahami dengan mudah dalam bentuk standar desimal. Konsep ini menuliskan bilangan rasional atau bilangan real dalam bentuk kombinasi pecahan desimal dan bilangan berpangkat. Adapun bentuk pangkat ada pada bilangan pokok atau basis, yaitu bilangan 10 dan pangkat eksponen berupa bilangan bulat baik positif ataupun negatif. Bentuk notasi ilmiah terdiri atas bilangan real yang ada di antara angka 1 hingga 10 lalu dikalikan dengan basis 10 berpangkat. Untuk angka yang sangat kecil seperti bilangan yang menunjukkan ukuran massa elektron, caranya dilakukan dengan menggeser koma ke kanan seperti contoh di samping. Sedangkan untuk angka yang sangat besar seperti bilangan yang menunjukkan ukuran planet Jupiter, caranya dilakukan dengan menambahkan tanda koma di belakang koma terakhir dan menggesernya ke kiri hingga ditemukan bilangan pokok yang lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10 seperti contoh di samping. Nah, jadi untuk rumus notasi ilmiah sebagai berikut. Bilangan itu menjelaskan A sebagai satuan atau basis yang besar itu di kisaran 1 sampai 10. Boleh juga dalam bentuk desimal, sedangkan N adalah ordo ataupun eksponen. Nah, jadi dilansir dari Sears and Szymanski University oleh Young dan Friedman tahun 2002, setiap pengukuran meskipun telah dilakukan dengan sangat teliti pasti akan memiliki ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut disebut dengan ketidakpastian dalam pengukuran. Sebagai contoh, saat kita melakukan ketebalan sebuah buku tulis dengan penggaris, maka akan berbeda ketebalannya dengan menggunakan parameter scope. Beberapa penyebab ketidakpastian dalam ukuran ada 3, yaitu yang pertama adalah kesalahan umum. Itu akibat keterbatasan pengamat saat melakukan pengukuran, seperti misalnya salah membaca hasil pengukuran. Yang kedua, kesalahan sistem, yaitu akibat kesalahan instrumen pengukuran, sebagai contoh alatnya rusak. Dan yang ketiga adalah kesalahan acak akibat fluktuasi pada saat pengukuran, misal noise pada pengukuran seismik. Jadi, pengambilan data tuh untuk pengukuran berulang minimal hanya bisa dilakukan sebanyak 5 kali. Yang adalah rumus standar deviasinya. Ya, bisa dilihat jika delta x sama dengan 1/n akar n sigma x i kuadrat dikurang dalam kurung sigma x i kuadrat per n dikurang 1. Sedangkan ini adalah rumus ketidakpastian yang relatif. Ternyata juga
ketidakpastian relatif sama dengan delta X per X dikali 100%. Jadi itu aturan penulisan hasil pengolahan data berdasarkan ketidakpastian relatif itu ada 3. Pertama adalah jika persentase ketidakpastian relatif sebesar 0,1%, maka angka hasil pengolahan data yang dituliskan sebesar 4 angka. Nah, jika sebesar 1%, maka jumlah hasil angka pengolahan data yang ditulis adalah 3 angka. Sedangkan jika sebesar 10%, jumlah angka hasil pengolahan data dituliskan 2 angka. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.